Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melanjutkan usia kita di pagi yang mulia ini dan masih mendekatkan hati kita ke rumahnya di masjid Kampung Sungai Hancing ya. Mudah-mudahan ibadat kita selalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterimanya, amin rabbal alamin. Tajuk renungan subuh berkenaan dengan sekelumit kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkenaan dengan sekelumit kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sempena kita akan menyambut hari raya kurban ya, hari raya Idul Adha. Semua orang tahu bahwa peristiwa kurban diambil pada sejarah Nabi Ibrahim. Memang kurban itu start dari zaman Nabi Adam lagi ya. Zaman Nabi Adam sudah ada kurban. Cerita anak Adam, Habil dan Qabil, itu mereka berkelahi pasal kurban ya. Kurban adiknya diterima atau saudaranya diterima, yang satu tidak diterima. Jadi ibadah kurban juga berlaku di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, disebut dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat ini surah sesudah surah Yasin. Nak merujuk cerita kurban Nabi Ibrahim boleh dilihat di surah As-Saffat. As-Saffati saffa, was-saffati saffa. Dalam Quran banyak dikemukakan kisah Nabi Ibrahim. Ada surah Ibrahim juga tentang Ibrahim mengorbankan anaknya. Halaman 449 450 cerita Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Subhanallah. Dalam surah lain juga banyak dikemukakan kisah Nabi Ibrahim. Dalam surah Baqarah ada, kemudian dah disebut tadi cerita korban dalam surah As-Saffat, cerita dia ditunuh dibakar dalam surah Al-Anbiya. Kita nak kaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim dibakar nih. Kita nak kaitkan dengan cerita Nabi Ibrahim dibakar dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, bismillahirrahmanirrahim, ayat 69. Bagi yang buka Quran boleh tengok di sana ya. Ayat 69, halaman 327. Ini yang mau dicerita di sini. Ternyata Nabi Ibrahim itu bila sudah diumban ke dalam api, ceritanya di sini ya, para musuh Allah yang merancang untuk Nabi Ibrahim itu dibakar, mereka menunggu sampai seminggu ditunggu karena api masih marak. Ini ceritanya di sini, ditunggu sampai seminggu. Mereka kira bila sudah seminggu Nabi Ibrahim sudah tidak ada lagi, tinggal nama saja. Dikira pun jadi abu sudah. Ini ceritanya di sini. Setelah para seteru Allah selesai menghumban Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api, mereka memang tak menyadari mengenai seruan
Allah kepada api, Allah memerintahkan kepada api, Allah bercakap dengan api. Itulah ayat 69 surah Al-Anbiya. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah memerintahkan api bardan agar sejuk, wasalaman menyelamatkan, menjaga, melindungi, ala Ibrahim, melindungi Nabi Ibrahim. Ini arahan Allah kepada api. Api mesti sejuk, bukan lagi membakar. Api peranannya macam air, padahal api itu berlawanan dengan air ya. Subhanallah. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sifat kamu selama ini membakar, sekarang tolong ubah menjadi menyejukkan. Peranannya macam air, malah wasalaman, melindungi. Kalau masuk air boleh jadi orang lemas dalam air ya. Ini tidak, sejuk dan melindungi. Subhanallah. Macam mana tuh ya itu kuasa Allah. Dalam unggun api boleh selamat. Jadi sudah mereka tunggu selama seminggu. Bila bunga api, bahang api sudah reda, ada berhenti ya, mereka melihat, coba melihat Nabi Ibrahim. Mereka kira Nabi Ibrahim tinggal abu. Seperti yang dikatakan oleh ahli ilmu, kata penulis di sini ya, saat mereka coba menghampiri unggun api, justru mereka dapati Nabi Ibrahim sedang bersolat. Nabi Ibrahim solat di dalam api. Subhanallah. Macam kita solat di masjid Sungai Encing, tempat yang sejuk, menyenangkan ya. Subhanallah. Nabi Ibrahim bersolat di dalam api. Ini yang mau diambil iktibar di sini. Ini yang mau diambil iktibar. Subhanallah. Artinya Allah menjaganya. Artinya Allah mencintainya. Allah menyayangi Nabi Ibrahim. Kenapa dia boleh selamat? Kenapa dia boleh solat dengan selesa di dalam api? Ini ulasan daripada penulis ya. Wahai saudara seiman, sungguh jika si hamba menyadari bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu menghadapi keadaan seperti ini, unggun api memang disediakan khas untuk baginda. Baginda dikelilingi api dari segala penjuru, namun baginda Nabi Ibrahim alaihissalam tak terintang sedikit pun jua dari menegakkan salat. Ada doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Ada doa Nabi Ibrahim, bagus dibaca nih supaya kita ini tak pernah malas salat, supaya zuriat kita juga. Halaman 260 ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Halaman 260 ayat 40 dan 41. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang menegakkan salat. Muqimas salah. Ini bercanggah, berlawanan dengan ayat yang dibaca imam dalam solat tadi, wailul lil musallin. Dalam Quran ada musallin, ada muqimas salah. Ada dua istilah dalam Al-Quran yang maknanya macam timur dengan barat. Orang yang salat kadang-kadang salatnya tercicir, kadang-kadang habis waktu baru salat, kadang-kadang qadha, itu namanya musallin. Musallin namanya dalam surah Al-Maun, ada surah khas dalam Quran. Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat itu. Itulah makna
ayat ini baca imam tadi. Celaka orang. Dia solat, tapi celaka. Bahkan dalam satu tafsir, neraka untuknya. Katanya wail itu satu lembah dalam neraka. Itulah untuk orang yang musallin. Nah, kita sekarang belajar solat aja ya. Dia ada musallin, ada muqimas salah. Yang susahnya bahasa Melayunya ini. Orang Melayu kadang tidak dapat membezakan. Musallin, orang yang salat tak perlu kualiti. Salat saja. Awal waktukah, pertengahan waktukah, di akhir waktukah, qadakah, itu musallin namanya. Salat yang bermasalah yang dikecam dalam surah Al-Maun, fawail, celaka dan neraka untuk dia. Subhanallah. Orang yang salat yang mengutamakan kualiti namanya muqimas salah. Ini doa Nabi Ibrahim nih. Kita belajar mempelajari istilah salat dalam Al-Quran. Muqimas salah. Kalau di awal Baqarah apa dicakap di sana? Yuqimunas salah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Wa yuqimunas salah. Ini kalau nak belajar betul-betul ya, mesti ada whiteboard, ada proyektor, bukan cakap saja. Cakap saja, message enggak sampai semuanya. Ada nota, ada whiteboard, ada proyektor, baru boleh diterangkan. Ini belajar solat nih. Belajar solat yang betul, yang terdapat dalam doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati. Muqimas salah, kalau dilihat kepada tafsir ya, bila kita bicara Quran, kita akan baca tafsir. Kalau baca tafsir artinya menegakkan salat. Bukan mengerjakan salat, bukan menunaikan salat, bukan melaksanakan salat. Ya tah, kalau serius bisa ada proyektor, ada whiteboard. Mungkin 1 jam tak cukup, 1 pertemuan tak cukup, mungkin 2 pertemuan, 3 pertemuan. Baru nak belajar as-salah. Subhanallah. Inilah doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Itu maka Nabi Ibrahim dalam unggun api pun bersolat. Dalam unggun api pun bersolat. Subhanallah. 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 Tengok di sini ya. Baginda tidak terintang disebabkan api, azab dari bersolat. Sangat menyedihkan, ini kata penulis nih yang menganalisis cerita ini. Sangat menyedihkan. Anda saksikan berapa ramai dalam kalangan saudara-saudara kita di sekitar kita sendiri, mungkin pasangan hidupnya, mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin cicit, mungkin adik-beradik, mungkin jiran, mungkin sahabat, baik di timur atau di barat, mereka tergolong penganut Islam. Orang itu Islam, kononnya Islam, mereka tegak mendengar panggilan azan dan azan, malah azan berikutnya, tapi didengar saja, tidak disahut, tidak dipenuhi. Ini bagi muqimas salah tidak mungkin. Bagi orang yang muqimas salah tidak mungkin. Tengok sejarah Nabi ya, tengok sejarah sahabat. Ada seorang sahabat warga emas, dia sakit, tapi masih kedengaran azan ke rumahnya. Lalu dicakap sama anak-anaknya, bawalah ayah ke masjid. Ayah kan sakit, ayah sudah dikira uzur, sakit sudah, tolonglah bawa juga ayah ke masjid. Ayah tidak sampai hati mendengar azan kalau ayah duduk di rumah. Diusunglah dia, diangkat, ditandu ke masjid. Solat maghrib, belum habis solat,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba macam mana kondisi orang yang berada di penghujung usianya, saat-saat rohnya masih dicabut, tapi dia masih ke rumah Allah. Subhanallah, meninggal dalam sholat maghrib. Ada cerita, ini jauh sangat cerita sahabat. Ini cerita orang Melayu sendiri, umurnya di atas 80 tahun, muslimah, tapi dia mesti sembahyang di masjid. Padahal di kampung dia itu, dia bukan naik kendaraan ya, berjalan kaki. Posisi masjid di sana jauh di bawah, artinya nak ke masjid jalannya menurun, balik masjid jalannya mendaki. Dia kondisi fizikalnya sudah lemah, berjalan 10 langkah berhenti, 10 langkah berhenti. Karena usianya sudah di penghujung, kadang dia lupa sembahyang apa yang mau disolat tuh. Ditanyalah jemaah yang disiringnya, "Nak, kita ini sembahyang apa, Nak?" "Sembahyang maghrib, Bu." "3 rakaat ya, Nak?" "Iya." Kemudian dia tak larat nak pakai telekom. "Nak, tolonglah pakaikan ibu telekom ini. Ibu tak larat, tak mampu ini, ditolonglah." Subhanallah, si ibu ini meninggal di masjid lepas sholat maghrib. Yang tadi dalam sholat meninggalnya, yang ini lepas sholat. Lepas sholat dia menyandar di tiang. Orang tak tahu dia bersandar, rupanya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat ini kalau dilakukan dengan serius, insya Allah orang itu akan dijaga Allah hidup matinya. Seperti yang kita sebut hari itu, dah banyak kali disebut ya, sahabat baik Amba 15 tahun kerja di Brunei, di Semalhab, sekolah menengah Arab lelaki Hasan Al-Bolkiah Batu Satu ya. Kontraknya habis, dia balik ke negerinya, dia meninggal di masjid lepas salat subuh macam waktu sekarang. Apa rahasianya? Kawan nih, rahasianya muqimas salah. Makcik tadi, apa rahasianya? Muqimas salah, menegakkan salat. Kata ulama ya, ulama yang membahaskan benda ini kalau dirujuk tafsir-tafsir yang besar, mungkin ada jemaah yang tahu di sini tafsir induk tafsir dalam hukum namanya tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari. Kalau di rantau Melayu ini banyak digunakan tafsir Baydawi, banyak lagi tafsir-tafsir yang lain. Bila kita lihat makna muqimah salah ini memang cantik sekali, katanya subhanallah, menegakkan salat katanya macam menegakkan kebenaran, macam menegakkan keadilan, macam menegakkan demokrasi. Bersolat ini kata ulama seperti berbisnis. Solat ini ibarat bisnis. Bila kita bisnis, kita berjual, kita pastikan hari-hari untung, jangan pernah rugi. Fawailul lil musallin dalam surah Al-Ma'un tadi, solatnya yang rugi, habuannya neraka. Solat juga. Ya tah, kalau serius nanti kita kena buat macam bengkel kah apakah, baru nampak benda ini ya. Baik, menyedihkan katanya di sini, kata penulis, Anda saksikan berapa ramai dalam kalangan saudara-saudara kita sendiri, di sekitar kita juga, kiri kanan kita, baik di timur, di barat, di mana-mana lah katanya. Mereka penganut Islam, mereka Muslim, mereka tegak mendengar panggilan azan dan azan, malah azan berikutnya, azan subuh, azan zuhur, azan asar, maghrib, 5 waktu didengar azan. Tapi telinga saja yang mendengar, tidak sampai mesej ke hatinya. Yang sakit tadi, yang meninggal
Sahabat tadi katanya, saya tak tega, tak sampai hati mendengar hayya 'alal falah. Saya tidak sampai hati mendengar hayya 'alal falah kalau saya duduk di rumah, katanya. Subhanallah. Ini message-nya ya. Boleh jadi berlalu satu salat berjamaah dan salat berjamaah lagi katanya, makan Jumat demi Jumat, dari minggu ke minggu, satu panggilan pun tidak dipenuhi. Namun tak terlintas dalam hati mereka agar turut mendirikan salat di rumah Allah. Wal iyazu billah. Nabi Ibrahim dalam api salat. Kenapa? Karena baginda muqimas salah. Nah, ini belajar istilah ya, belajar istilah Al-Quran. Subhanallah. Adalah sejenis sekatan. Ini sejenis sekatan dan hijab yang dahsyat. Orang yang mendengar azan tapi hatinya tak mendengar dan dia tidak memenuhi dan diaganya, itu sejenis hijab katanya di sini. Sekatan yang dahsyat. Mungkin juga tergolong bala bencana yang besar. Bala yang besar. Kita pelajari ya hadis Rasulullah SAW. Baginda pernah mengungkut ingin menunuh rumah orang yang tak pergi sholat berjamaah. Di zaman Nabi Muhammad, bila ada orang yang tak datang sholat berjamaah, nanti diaga ke rumahnya tuh, berunding dengan dia tuh. Karena yang tak datang tuh dapat dihitung jari. Tentu fulan bin fulan, fulan bin fulan. Subhanallah. Inilah pelajaran yang kita ambil pada kisah Nabi Ibrahim. Bukan cerita menyembelih anak saja ya. Menyembelih dari dulu dah sembelih dah. Tahun-tahun menyembelih. Lihat sisi lain dari cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersolat dalam unggun api. Subhanallah. Subhanallah. Yakinilah. Tengok ni ya. Perenggan berapa ni? Perenggan 1, 2, 3, 4, 5. Perenggan 5. Pada hakikatnya yang mendirikan solat berjamaah di rumah Allah dengan keindahan rasa takut kepada Allah. Orang tu takut. Orang yang datang ke rumah Allah ni orang yang takut. Tengok ayat dalam surah Taubah ya. Tengok ayat dalam surah Taubah. Allah menyanjung orang yang datang ke masjid. Ya tak. Bagi sahabat-sahabat yang cinta masjid, karena semak ayat-ayat yang berkenaan dengan masjid, baru tahu status, tahu keadaan macam mana. Ke masjid ni bukan suka-suka. Ke masjid ni karena takut, karena risau, karena cinta juga. Tengok surat Taubah. Kalau dekat masjid Salihin dah sering disorot ayat ni ya. Allah menyanjung orang yang datang ke rumahnya. Halaman 189 ayat 18 surat Taubah. Allah menyanjung orang yang datang ke rumahnya. Allah menyatakan di sini, itulah orang yang takut kepada Allah. Ayat 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man aman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اللهم اجعلنا من المهتدين. Innama ya'muru masajid Allah, yang rajin datang ke masjid. Kita terjemahan bebas ya, bukan terjemahan literal. Kalau terjemahan literal nanti tidak paham, belit-belit nanti. Orang yang ringan langkahnya datang ke masjid, innama ya'muru masajid Allah, masjid dekat di hatinya walaupun jauh di mata. Dari Tungku datang dia, dari Mangkubau datang dia ke masjid Sungai Hancing ni. Coba tu.
Mangkubau datang, dari Tungku datang, dari Mata-Mata datang. Ada di sini jamaah Mata-Mata dari Mangkubau, dari Tanah Jambu datang. Subhanallah. Mungkin dari tempat lain juga. Innama ya'muru masajidallah. Yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah itu man amana billah. Itulah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang itu merealisasikan imannya, membuktikan imannya. Kalau imannya berfungsi, tidak mungkin duduk di rumah waktu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Kalau Allah itu agung dan besar, agata. Kenapa manusia melagau berkerumun datang? Ada majelis ini majelis, berkerumun datang. Majelis doa selamat saja. Majelis kawin, tidak mau absen. Kenapa majelis Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Subhanallah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ya tah, yang sahabat Nabi tadi, saya tidak sampai hati mendengar hayya 'alal falah kalau saya duduk di rumah, katanya. Tengok ayat ini ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, yang mengimarah ke rumah Allah, rajin datang, bermotivasi datang, motivasinya tinggi, malah dia berniat, ya Allah saya ingin datang ke rumahmu sampai hari saya meninggal, karena berdoa seperti itu. Jangan, kalau saya sehat saya datang oleh Allah, kalau saya sakit tak janjilah. Jangan macam itu. Ya Allah tolong sehatkan saya, insya Allah saya akan memenuhi panggilanmu. Saya ingin di hari saya meninggal, saya masih datang ke rumahmu ya Allah. Baru Allah jaga dia nanti. Ke masjid ini bukan ikut suka, cinta dan takut. Tengok di sini ya. Man amana billah, orang yang mengimani Allah, wal yaumil akhir, mengimani hari kemudian, wa aqamas salah, menegakkan salat. Ini menegakkan salat, bukan salat ya. Wa aqamas salah, menegakkan salat. Menegakkan salat itu di masjid. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah. Tengok di sini ya. Ini highlightnya di sini. Walam yakhsha illallah. Orang itu takut kepada Allah. Takutnya takut yang positif ya, kita dah cakap. Takutnya takutnya cinta. Takutnya takut karena ada ma'rifah. Takut kalau terlambat. Kata Imam Ghazali ya, Imam Ghazali ini mazhab Syafi'i, boleh baca dalam Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, dengar ya, dengar baik-baik nih. Mazhab Syafi'i dalam Ihya Ulumuddin, kalau orang itu datang salat, bukan tak datang, dia datang. Tapi imam dah baca rakaat pertama ya, imam dah baca Fatihah. Imam sudah baca Al-Fatihah, Allahu Akbar. Dia baca wajah tu, kemudian habis wajah tu Bismillahirrahmanirrahim. Orang tadi baru kan takbir, Pak. Di awal imam baca Fatihah baru dia kan takbir. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya imam takbir dia pun sudah siap untuk takbir. Imam bertakbir Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Ini ada jemaah kata Imam Ghazali, imam sudah bertakbir, imam sudah baca Fatihah, dia baru kan Allahu Akbar. Berapa lama dia terlambat? Kalau dikira jam, berapa lama dia terlambat? Ya? Berapa? 3 second sikit sangat. Berapa? 1 menit itu satu rakaat tuh. Tidak sampai semenit. Setengah menit pun tidak sampai. Dari 15 second kepada 20 second. Katalah 20.
Tinggalnya hanya ketinggalan dia 20 second saja. Kata Imam Ghazali, mazhab Syafi'i, orang yang ketinggalan dalam 20 second tadi, dia rugi dan sangat rugi kalau dinilai kerugiannya dengan usen dunia ini semuanya tidak dapat cover. Bacalah Ihya Ulumuddin. Orang yang terlambat takbiratul ihram bersama imam, dia datang, tapi imam dah baca Fatihah, dia terlambat sedikit. Apalagi kadang ada orang yang tak belajar solat ya. Imam dah baca ayat, dia tuh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak berapa kali dia takbir macam solat mayat pulang. Tidak tembus-tembus. Amba pernah jumpa dengan imam dulu. Awal-awal datang sini, Pak. Imam tuh mau bertakbir, Allahu Akbar. Berunding, imam, di mana kita belajar takbirnya? Mana dapat dijawab kan? Mana ada orang mengajar macam itu? Allahu Akbar. Batahlah. Tengok pehen mufti takbir. Tengok pehen menteri takbir. Belajar dari orang yang alim. Allahu Akbar. Selesai. Baik. Kata Imam Ghazali, orang yang terlambat dalam 20 second saja. Boleh tengok nanti ya, membaca wajah tu wajah tu Pak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai habis doa iftitah baru bismillah. Berapa lama? Mungkin 20 second saja. Kata Imam Ghazali, orang yang terlambat dalam 20 second itu kerugiannya kalau dinilai dengan duit, karena orang ni dia cakap duit baru dia nampak Pak. Itu masalahnya orang ni. Kalau dinilai dengan duit, kata Imam Ghazali, kumpulkan duit sedunia tak dapat cover orang yang terlambat dalam 20 second tadi. Macam mana kalau tinggal 1 rakaat? Macam mana tinggal 2 rakaat? Macam mana kalau lost 1 solat? Hilanglah, tetap rugi dia. Orang dulu, cerita orang saleh nih ya, cerita orang saleh kita kan belajar pada orang saleh juga, belajar dari hadis juga. Orang dulu di zaman awal Islam, bila ada sahabatnya yang masbuk takbiratul ihram, terlambat takbiratul ihram bersama imam, nanti lepas sholat jemaah akan bawanya ke siring tuh, Haji, kita tadi terlambat takbiratul ihram, kenapa kan? Kita mesti ada masalah dengan Allah ini. Kata ulama, bila kita teliti lagi, orang yang terlambat itu, orang yang absen itu banyak masalah dengan Allah tak selesai. Kata ulama, boleh baca buku, wala tafutu ahadan salatun illa bidzambin, katanya. Wala tafutu ahadan salatun illa bizambin. 5 patah perkataan saja. Dia cakap orang yang ketinggalan salat itu, yang tercicir salat itu karena tersekat oleh dosanya. Ini maka dikatakan di sini, tengok di sini. Tengok tadi di sini. Perhatikan lagi semula di sini. Boleh jadi berlaku salat berjemaah dan salat berjemaah berikutnya lagi. Berlalu Jumat demi Jumat, minggu demi minggu maksudnya. Namun tak terlintas dalam hati mereka agar turut mendirikan salat di rumah Allah. Tak terlintas nak memenuhi panggilan azan. Wal iyazu billah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini adalah sejenis sekatan dan hijab yang dahsyat. Orang itu terhijab, mungkin juga tergolong bala bencana yang terbesar. Bala. Dalam salat subuh ya, kalau kita bicara tentang solat sunat subuh saja, macam mana kata guru-guru orang yang sembahyang sunat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh tu apanya nilainya? Apa nilainya?
lebih baik pada semua isi dunia ini. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat sebelum subuh nilainya lebih bagus pada semua isi dunia ini. Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Baru sembahyang sunatnya. Nah, itu maka Imam Ghazali berani mengatakan, dia mazhab Syafi'i, orang yang tercicir terlambat takbiratul ihram bersama imam, imam dah start baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, dia baru Allahu Akbar, kerugian yang dialaminya sangat teruk, tidak dapat dinilai dengan semua kekayaan dunia ini katanya. Nah, Imam Ghazali nampak benda ini. Itulah Nabi Ibrahim dalam unggun api pun bersolat. Nabi Ibrahim tidak buang masa, dalam api pun bersolat. Tengok cerita berikutnya. Yakinilah pada hakikatnya yang mendirikan solat berjamaah di rumah-rumah Allah dengan keindahan rasa takut. Tadi dalam ayat Taubah, walam yakhsha illallah, orang yang datang ke masjid itu orang yang takut kepada Allah. Dan dengan kemanisan khusyuk, orang itu merasa khusyuk, tiada lain hanya kekasih pilihan Allah Al-Maula. Orang yang mau ke masjid itu kekasih Allah. Orang yang mau ke masjid itu kekasih Allah Al-Maula subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditekankan di sini. Orang sayang, Allah sayang sama dia, Allah lagau ke rumahnya. Macam ada orang besar, pembesar ya, pembesar duduk di kampung ini, hari-hari kita dipanggil ke rumahnya, dijamu hari-hari, kasih hadiah hari-hari. Orang yang datang ke rumah Allah ini, kalau kita belajar hadis, hadiah yang diberikan Allah kepada orang yang pencinta rumah Allah tidak terhingga banyaknya. Tidak terhingga banyaknya. Kalau ditulis satu persatu, 1, 2, 3, mungkin 100 lebih fadilat, keistimewaan yang diberikan Allah kepada orang yang datang ke rumah Allah. Satu tadi yang jelas dari cerita, yang 3 cerita kita kemukakan tadi, pencinta rumah Allah yang datang ke rumah Allah dengan ilmu, dengan yakin dan cinta, matinya akan diurus Allah. Kita ada sebut tadi cerita di zaman sahabat, kemudian cerita muslimah yang di Sumatera, kemudian cerita sahabat yang kerja di Brunei, balik ke negerinya dah habis kontrak, meninggal di masjid karena dia muqimas salah. Kita ni ya, mengurus hidup saja susah, nak supaya badannya sehat ya susah, apalagi memanage saat kematian. Maka dalam hadis ada disebut, hadis Imam Tirmizi, ada 3 amalan ringan, kalau kita tekun melaksanakannya, insya Allah hidup mati orang itu akan diurus Allah. Baginda mengatakan, asya bi khair wa mata bi khair. Hidup mati orang itu akan dijaga Allah. Satu di antaranya, ada 3 ya amalan ringan saja. Satu di antaranya, isbaghul wudu alal makarih. Bila berkautlah dengan kemas, profesional. Jangan asal-asal saja. Pastikan kalau yang ragu dia cara berwuduknya, bawa imam, bawa ustadz, tolong perlihatkan saya. Tolong saya nak buat pertunjukan, tolong saksikan saya berwuduk di mana kelemahannya. Wuduk. Isbaghul wudu alal makarih, berwuduk dengan sempurna, dengan kemas, waktu terasa malas berwuduk. Itu satu. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, ringan langkah datang ke rumah Allah. Senang nak meninggal nanti. Yang ketiga, intizarus salah ba'das salah. Kalau kita datang salat maghrib, cobalah tunggu sampai isya di masjid yang keluar. Kalau boleh lah ya. Itu dalam hadis macam itu. Amba pernah berjumpa sahabat jemaah kita ni dari asar dia tidak keluar sampai maghrib. Maghrib sampai isya dia selesai duduk di rumah Allah. Paling kurang menurut hadis itu 2 salat, Pak. 2 salat. Mungkin dari zuhur ke asar, atau dari asar ke maghrib, atau yang senang dari maghrib ke isya, supaya dapat terpenuhi syarat yang 3 tadi ya. Berwuduk dengan kemas,
Kemudian ringan langkah ke rumah Allah, semangatnya dia. Yang ketiga, kalau dia pergi ke masjid, kalau boleh satu kali pergi, dua sholat. Intizarus salah ba'da salah. Tengok ini cantik sekali ya. Yakinilah pada hakikatnya yang mendirikan sholat berjamaah di rumah-rumah Allah dengan keindahan rasa takut kepada Allah dan kemanisan rasa khusyuk, tiada lain hanyalah kekasih pilihan Allah. Itulah kekasih Allah. Itu maka Allah menyanjung orang yang datang ke masjid dalam surah At-Taubah tadi. Innama ya'muru masajidallah. Ini sanjungan, pujian. Ini pujian Allah. Orang yang ringan datangnya ke rumah Allah disanjung oleh Allah. Bukan, kamu pergilah ke masjid. Itu arahan, perintah. Ini tidak sanjungan, tapi mengandung makna arahan. Subhanallah, subhanallah. Ada juga dulu udah pernah cerita ya, kalau jemaah ingat lagi, kawan baik amba sendiri sama-sama kerja dulu di sekolah di kampung air. Cikgu guru Melayu, bukan ustaz, bukan tamat Azhar, tamat Jordan. Dia guru Melayu biasa saja. Tapi amba lihat dia punya sifat ya, di sekolah, time pejabat, kalau dia ada masa kosong, dia akan buka Quran. Dia akan baca tafsir, terjemahan. Ada masa kosong, dia buka Quran. Orang lain bakunya nyambuk rapat di sana, dia tidak ikut. Dia tidak ikut tuh. Dia baca Quran, tafsir. Sekali-sekala ada juga lah, bukan tak campur sama sekali. Kemudian bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, sekolah itu hampir dengan masjid, Pak. Mungkin 100 meter saja, lebih sedikit. Tapi sekarang sekolah itu tidak ada lagi, tinggal nama saja. Hangus. Bila azan berkumandang, tidak ada subjek, dia ke masjid. Subhanallah. Dia meninggal, hari dia meninggal, dia masih drive ke masjid yang hampir dengan rumahnya, masjid Sungai Kebun. Dia pergi ke masjid sembahyang subuh, balik rumah. Kemudian menjelang tengah hari dia berniat nak pergi ke masjid lagi solat zuhur. Tapi sejam atau setengah jam sebelum pergi ke masjid dia melimpang sekejap dengan niat tidur qailulah 5 minit 10 menit. Kalau orang yang dijaga Allah dia boleh tidur 5 menit 10 menit, Pak. Itu uniknya. Lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam tidur qailulah. Kan senang. Tidak payah ripas, tidak payah JPMC. Keluarga pun tidak sibuk dia banyak. Dilihat oleh istrinya, suaminya belum turun, cakapnya sama si Alay, si anaknya Alay, tengok babahmu dulu. Dilihat sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, subhanallah. Begitulah ya. Yakinlah orang yang datang ke rumah Allah itu, di sini dicakap itu kekasih Allah. Kalau dia tidak merasa Allah sayang sama dia, tidak betul cara hidupnya. Dia sudah subuh dia datang, zuhur dia datang, hari ini datang, besok datang. Itulah orang yang dikasih oleh Allah, yang disayang oleh Allah. Kalau dia tidak disayang oleh Allah, tidak mungkin. Tengok perenggan sesudahnya ya. Mereka yang tersekat dari berbuat demikian, yang rumah Allah jauh di hatinya, ini adalah satu tanda bahwa hingga saat ini dirinya belum tergolong kekasih Allah lagi. Demi Allah, kebanyakan ahli keluarga kita sendiri, mungkin belia, beliawanis, rata-rata dirintangi berbagai perkara yang faktor kelalaian yang dia pegang tuh, medsos. Ini masalah medsos juga ini. Faktor ini pada dasarnya mubah. Kalau rujuk khutbah Jumat mungkin 3 Jumat yang lalu ya. Mungkin tanya imam nanti ada sorotan tentang apa? Berinteraksi dengan media sosial. Ada tuh 3 Jumat atau 4 Jumat yang lalu.
Pada dasarnya dalam khutbah Jumat juga dikatakan mubah, boleh, bukan haram. Pada dasarnya mubah, harus saja. Hukumnya harus. Namun mereka sudah kelihatan ketagih, bila azan berkumandang masih pegang juga lagi. Ini masalahnya. Ini masalah nih. Ini jatuh pada haram nanti ini. Asalnya boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau merintangi dari zikrullah, boleh jatuh pada haram. Namun mereka sudah kelihatan ketagih, melihat hal yang demikian baik, tak ada masalah, tidak ada masalah bagi dia. Azan pun masih lagi, azan di rumah masih duduk depan internet, itu masalah. Akhirnya mereka lebih mencintai faktor-faktor perintah dibandingkan dengan sholat, dan sholat di hadapan Allah. Wal-i'azubillah, ini masalah. Ini masalah. Kebanyakan orang yang hatinya liar dari masjid, kebanyakannya jinak dengan Samsung. Tidak jinak dengan kitabullah. Tidak jinak dengan kitabullah. Kalau hatinya jinak dengan kitabullah, mesti jinak dengan azan, jinak dengan rumah Allah juga. Jadi baik kita baca doa Nabi Ibrahim tadi ya. Baca tah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Boleh lihat ya, halaman 260. Cantik sekali doanya ini. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba-Mu yang menegakkan salat. Bukan bersolat ya. Bukan melakukan salat, bukan mengerjakan salat, menegakkan salat. Satu, wa min zurriyati, anak juga, menantu juga, cucu juga. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami. Rabbana ufirli, ampun dosaku ya Allah. Wali walidayya, ayah dan ibu juga. Walil mu'minin, dan semua orang beriman. Yauma yaqumul hisab, pada hari hisab nanti. Inilah agenda kita menjelang menjelang hari raya Korban. Baca doa ini banyak-banyak, karena berdoa pada waktu-waktu ini, hari-hari ini sangat makbul, sangat mustajab. Jangan abaikan doa. Di samping berzikir, baca Quran, di samping sholat juga ya, beribadat, bersedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat. Kita baca doa ini 3 kali ya bagi yang buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Mudah-mudahan Allah berahmat kita ya, amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wardana ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ihfazna sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh halan wa ma'alan ya mujibas sa'ilin. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain.
أجمعين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين تقبل الله منا منكم